Pemirsa, bersama saya Diana Julita melaporkan kegiatan apel gabungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Hari terakhir masa tugas Bupati Pasaman Haji Beni Utama, seluruh ASN di jajaran pemerintah daerah termasuk Wakil Bupati Pasaman Sabar AS, Sekretaris Daerah Maraondak, pimpinan BUMD, Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Pasaman, Ketua dan anggota GOW, Ketua dan anggota DWP Pasaman, termasuk pimpinan bank yang ada di Kabupaten Pasaman, turut hadir dalam apel silaturahmi di halaman kantor Bupati Pasaman, Jumat 3 November 2023. Usai kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian ucapan selamat perpisahan dari para peserta apel kepada Bupati Pasaman. Pemirsa, selain itu juga diselenggarakan prosesi pengantaran Haji Beni Utama ke rumah kediaman pribadinya di Kaluai, Kecamatan Lubuk Sikaping. Kerinduan akan sosok Haji Beni Utama oleh masyarakat sangat terlihat dengan banyaknya masyarakat, guru, dan siswa yang menanti di sepanjang jalan ke rumah Haji Beni Utama untuk menyapa dan bersalaman dengan tokoh pembangunan Pasaman ini. Reporter Anda Karno Ilyas melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat, yang kita banggakan, panutan kita, pimpinan kita yang kita cintai, Bapak Haji Beni Utama SHMM, Bupati Pasaman beserta Ibu Budi Susi, Ketua Tim Penggerak PKK, seterusnya yang kita hormati, saudara sekretaris daerah, saudara staf ahli bupati, saudara asisten, saudara pimpinan OPD, kepala dinas, kepala badan, dan segenap pejabat struktural di lingkungan dinas dan badan, terusnya yang saya hormati para camat, para wali nagari, para jorong, para tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di pagi yang cerah ini dalam sebuah apel khusus dengan suasana yang penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Kita bisa berkumpul, bertatap muka dan silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan yang berkah ini terus diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seterusnya salawat dan salam buat pesan kita Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh pengabdian Bapak Haji Beni Utama adalah sebuah pengabdian yang amat panjang.
bukan hanya pada akhir pengabdian di periode yang sekarang, tetapi dimulai sejak tahun 2000 beliau sebagai wakil bupati. Wakil bupati kemudian juga menjadi ketua DPRD, menjadi bupati kembali, menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan alhamdulillah Tuhan takdirkan saya berpasangan dengan beliau pada 2020 yang lalu kembali memimpin Pasaman yang kita cintai ini. Tentu beliau sudah banyak menoreh berbagai karya, berbagai prestasi sebagaimana yang kita ketahui bersama. Banyak hal prestasi yang sudah diukir oleh beliau. Tentu ini sebagai sebuah motivasi dan lecutan semangat untuk kita untuk bisa makin berkarya dan menyambung perjuangan beliau di masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sosok Haji Benu Tama adalah seorang pemimpin yang paripurna, pemimpin yang tergolong lengkap. Beliau pernah menjadi seorang jaksa sebagai yudikatif, pernah menjadi seorang dewan tentu legislatif, dan juga sebagai seorang eksekutif, dan berulang-ulang. Dan sosok ini tentu langka dimiliki oleh kita di Kabupaten Pasaman. Karena itu maka sosok Haji Benu Tama adalah panutan dan kebanggaan masyarakat Pasaman. Sosok beliau tentu menjadi dambaan dan harapan kita selanjutnya. Beliau sangat mencintai daerah kita Pasaman ini. Kenapa kemudian beliau memutuskan untuk mengakhiri jabatan? Saya yakin tidak lain adalah dengan pertimbangan atas dasar kecintaan beliau terhadap daerah dan masyarakat Pasaman. Tidak lain dari itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingin melakukan percepatan pembangunan daerah Pasaman, maka kuncinya adalah, faktor utama adalah tidak lain, kita mesti mendapatkan dukungan penuh. Kita mesti mendapatkan dorongan dan perjuangan maksimal dari dukungan pembangunan anggaran pusat. Bapak Ibu, seluruh kemarin saya ditugasi oleh beliau dan Kepala Bapeda untuk ketemu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kepala Bapeda dan Disparporago. Setelah saya ekspos terkait soal kembali mengusulkan pembangunan GOR di Padang Gulugur dengan semua dokumen persyaratan yang lengkap, ekspos saya dimengerti, dipahami, dan direspon positif oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun Bapak Ibu, terakhir apa omongan dari Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, Pak Hadi juga ikut menyaksikan. Terakhir apa katanya? Kami sangat mendukung, ditolong Bapak Ibu, nanti ada memo dari DPR RI. Ini Adi Santo saksinya nih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini fakta, ini realitas, ini kenyataan. Kemampuan fiskal daerah kita terbatas, Bapak Ibu sekalian. Betapapun kita punya komitmen yang kuat, punya daya juang dan kerja keras, dengan kondisi keadaan fiskal yang terbatas, tentu kita akan
tertatih-tatih. Selama ini kita hanya mengharapkan dari kemampuan APBD kita untuk membangun daerah ini. Kita belum punya investasi besar yang bisa menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan kerja, bahkan lapangan usaha baru. Kita belum memiliki komoditi ekspor, belum. Kalaupun misalnya nanti sektor perikanan kita kembangkan terus sampai ke tahap hilirisasi, membutuhkan waktu. Dan sekali juga butuh dukungan pemerintah pusat. Karena itulah bagaimana ke depan memperbesar kemampuan fiskal daerah kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa membangun daerah ini dengan kemampuan fiskal yang memadai. Nah, tidak lain sumbernya adalah termasuk dari dana alokasi khusus yang melalui kebijakan, melalui lobi-lobi, komunikasi, koordinasi dari pemerintah pusat. Bapak Ibu, karena itu kita butuh ada orang istilahnya Pak Imam menjuru akate, tak perlu mengemis lelo. Ada perwakilan kita yang memiliki kredibilitas dan kompetensi serta kapabilitas yang teruji, yang paham kondisi kebutuhan daerah dan sekaligus mampu memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah kita, yaitulah sosok Bapak Haji bin Utama. Ini realitas, ini fakta, ini kenyataan. Beliau Bapak Ibu memutuskan mundur dari Bupati Pasaman bukan persoalan yang ringan, tapi persoalan yang sulit. Adalah keputusan yang amat berat, tetapi atas dasar kecintaan kepada Pasaman dan rakyat Pasaman, beliau mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan daerah, untuk bisa membantu mempercepat pembangunan daerah kita, masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat, membangun daerah tidak lagi dari dalam, tapi insya Allah membantu dari pusat melalui DPR RI. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu bahwa pilihan Haji bin Utama mundur dan bertekad untuk menempuh jalan bertempur meraih kepercayaan masyarakat menjadi anggota DPR RI adalah tidak lain merupakan hajat daerah, merupakan kebutuhan daerah, bukan kepentingan tertentu, melainkan sekali lagi adalah kebutuhan daerah. Hajat daerah. Daerah ini membutuhkan keterwakilan yang memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk membantu, menolong, memperjuangkan, memperbesar kemampuan anggaran kita di masa depan agar visi Pasaman, terwujudnya masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi tentu mari kita doakan beliau. Yang pertama adalah kita doakan Bapak Haji bin Utama dan Uni Susi beserta keluarga senantiasa sehat walafiat, diberikan kesehatan selalu. Yang kedua, diberikan kemudahan, sukses, dan terus dapat memberikan kontribusi terbaik untuk daerah Pasaman yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira dalam aktivitas pergaulan kita selama ini, saya kalau boleh curhat, saya dengan Haji bin Utama mempunyai hubungan tidak hanya sebagai hubungan dinas bupati dan wakil bupati, tetapi jauh dari itu adalah kami memiliki hubungan personal, hubungan emosional. Saya sering panggil beliau Dagen.
Beliau juga memberikan bimbingan dan edukasi yang luar biasa. Saya pribadi tentu juga kita semua sangat bangga pernah bersama dengan beliau. Saya pribadi sungguh bersyukur dan bahagia mendapatkan seorang mentor yang hebat. Saya sebut tadi beliau pernah di yudikatif, pernah di legislatif, dan pernah juga di eksekutif. Tidak ada satupun di Pasaman ini yang mampu mengalahkan Haji bin Utama. Tadi malam saya sebut Yusuf Lubis hanya pernah jadi yudikatif dan eksekutif. Sabah Ares hanya pernah legislatif dan eksekutif. Tapi pada diri Haji bin Utama adalah pemimpin paripurna yang lengkap, yang tentu ini menjadi sosok kebanggaan dan panutan Pasaman, dan insya Allah menjadi representasi kita semua mewakili daerah ini. Putra Pasaman belum pernah ada dalam sejarahnya menjadi anggota DPR RI. Insya Allah 2024 yang akan datang. Saya mau tanya siapa? Belum pernah ada sejak zaman reformasi. Belum, yang coba sudah banyak Bapak Ibu. Tetapi belum klop, belum tepat momentum dan figurnya. Bicara politik itu adalah bicara dua hal, faktor penting. Pertama adalah bicara momentum, yang kedua bicara figur. Jika momentumnya tepat, figurnya tepat, insya Allah menang, jadi barangkali. Dulu mungkin banyak yang coba partainya kurang pas, atau mungkin figurnya lemah. Sebaliknya juga begitu. Insya Allah sekali lagi Bapak Haji bin Utama adalah sosok yang tepat, figur yang tepat, pada momentum yang tepat. Inilah timing di mana Pasaman insya Allah memiliki putra terbaik yang sudah teruji, mempunyai jam terbang, akan bisa meraih, Bapak Ibu, bisa meraih kursi DPR RI. Inilah sejarah yang akan terukir pada 2024 yang akan datang. Tentu semua ini atas dasar pertama doa restu dari kita semua, dukungan tulus dari kita semua, derap langkah dan kita bersamai. Mudah-mudahan niat suci ini, niat mulia ini, niat tulus ini diberikan kemudahan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, kalian selalu sampaikan, kalau Allah berikan usia panjang buat saya, ini Bapak Ibu saya kan 1-2 kali mendengar begini. Ketika dulu sedang susah-susah pada 2020, untuk menggetarkan semangat khalayak, beliau sampaikan, jika Allah memberikan umur panjang buat saya, kiranya Allah jadikan saya orang yang berarti dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Jika tidak, Allah cabut pun umur saya tidak jadi apa, tidak jadi masalah. Ini Bapak Ibu sebuah pernyataan yang luar biasa, sebuah tekad, sebuah komitmen yang sungguh luar biasa. Kalau ada paranu lah, tidak berarti lah itu, Allah panggil pun tidak apa-apa. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebuah tekad, sebuah komitmen, sebuah nilai ideologis perjuangan yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, amin, dan terus mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi terbaik buat daerah Pasaman kita cintai ini, buat rakyat kita, kemaslahatan masyarakat kita, untuk masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir tentu kita semua sebagai ASN, sebagai pegawai pemerintah daerah,
tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami, saya pribadi dan mewakili semuanya, dan Bu Susi, ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang kurang tepat selama ini, dan atas kesalahan beliau juga. Jika ada, tentu kita semua sudah memaafkan. Betul Bapak Ibu? Dengan dari lubuk hati yang paling dalam, kita maafkan segala kekurangan dan kesalahan beliau, khilafan beliau sebagai manusia biasa. Tentu dengan kondisi begitu, maka Bapak Haji terutama kemudian memiliki semangat baru, energi baru, punya tekad dan daya juang yang maksimal untuk mengharungi perjuangan langkah mendapatkan kesuksesan sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih, berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta apel yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Haji Beni Utama SHMM. Kami silakan dan berkenan kiranya mendampingi Nyonya Susi Beni Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Pasaman, Pak Sabar AS, yang insyaallah beberapa hari ke depan akan memangku jabatan Bupati Pasaman. Sekarang ditetapkan kami aku daftar calon tetap namanya sebagai calon anggota DPR RI. Waktunya itu nanti malam katanya, mudah-mudahan tepat, hingga mulai besok itu pimpinan daerah Kabupaten Pasaman itu dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati yang tadi sudah memberikan banyak hal, termasuk kenapa kami, saya terutama mundur dari jabatan Bupati ini. Tidak ada tafsir lain dari apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, yang para asisten, para staf ahli Bupati, kepala OPD, seluruh ASN Kabupaten Pasaman, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita Kabupaten, para camat, wali nagari, para jorong, bamus yang juga berkesempatan hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, imam, ulama, dan seluruh serta apel silaturahmi, tidak apel gabungan namanya, pasnya itu apel silaturahmi yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama kesempatan terakhir bagi saya untuk bisa menyampaikan satu dua hal depan ASN, terutama masuk ke aparatur pemerintah sampai tingkat jorong. Kesempatan lain tentu tidak seperti ini. Saya yakin kita masih ada ruang
untuk kita tetap bisa bersilaturahmi. Tapi ruangnya bukan ruang yang seperti ini. Kemudian bersalawat kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Dapat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita bersama yang telah hadir dalam apel kita pada hari ini. Saya rasanya nggak ingin bersedih-sedih kita ini, ya, kita ketawa saja, ya, supaya muncul rasa optimis kita. Kalau sedih, saya yang paling sedih. Kenapa saya sedih? Karena rasanya saya sudah lama bersama dengan masyarakat Pasaman yang berinteraksi langsung. Itu mulai tahun 2000, saya sudah menjadi wakil bupati Pasaman seperti yang disampaikan Rida Sahabat tadi, wakil bupati kita tadi. Dalam berbagai jabatan, walaupun yang istilahnya keluar main dulu, kemudian masuk lagi, tapi saya terus mengikuti perkembangan Pasaman dari waktu ke waktu. Terus berinteraksi dengan seluruh warga masyarakat Pasaman, termasuk ASN. Jadi praktis memang 23 tahun tanpa terasa waktu itu berlalu. Jadi mulai tahun 2000 sekarang sudah masuk 2023. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini, selama saya diamanah yang memimpin Pasaman dalam berbagai jabatan yang sampaikan tadi, saya yakin tentu banyak kekurangan dan kesalahan saya. Ya, banyak kekurangan dan kesalahan saya. Untuk itu, di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Jadi maafkan Pak Beni itu. Ya, tapi perlu satu yang dicatat oleh ASN terutama yang sehari-hari kepada masyarakat dan tidak tiap hari saya ya disebut Pak Beni itu pemarah. Jadi saya mari pemarah udah ada di lagi macam-macam saya sampai ke saya ini itu pemarah. Cuma satu yang perlu dicatat, marah saya itu saya tak pernah membenci adik-adik saya ini semua. Saya sayang dengan kalian semua. Sehingga setiap saya marah, saya niatkan bagaimana secara personal adik-adik saya ini, ASN ini, makin hari semakin baik dalam pekerjaan. Itu yang saya harapkan. Sehingga tidak pernah saya membenci, apalagi dendam. Saya tidak pernah dendam dengan pegawai. Boleh lihat, misalnya hari ini saya marah, siang saya sudah biasa saja. Tidak ingat saya sudah sampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Itu saja ada satu pikirannya yang salah. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik lah barangkali yang paling pas untuk ASN. Nah kalau saya ASN ini sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Umur ASN itu eselon 2 itu berapa? 60 kan pensiunnya. Saya sudah 62. Jadi semua ini ASN ini pasti di bawah saya umurnya. Kalau enggak tentu sudah pensiun kan. Nah, jadi ini adik-adik saya semua. Saya hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali supaya ASN ini tetap bekerja. Ya? Bekerja yang pertama seperti apa yang sering saya sampaikan, sesuai dengan aturan. Jangan ASN itu bekerja dengan perasaan. Kerja itu dengan aturan. Ya. Karena kalau perasaan itu berubah,
nggak berdasar namanya. Bisa minta ASN tetap bekerja dengan aturan-aturannya, tidak dengan perasaan. Kemudian kita ASN Pasaman ini sebenarnya ini orang-orang hebat. Ya, kita tahu betul kualitas ASN kita ini semuanya orang-orang hebat. Dan itu tidak berlebihan, bukan kata saya. Itu kata penilaian pemerintah pusat dalam hal kinerja. Di ASN kita ini orang-orang hebat. Yang saya kenal 80%-nya itu 20 tahun yang lalu sudah saya kenal. Muda-muda, dia ada Pak Yasri Urip, Pak Asisten itu kenal saya. Pak Teguh, sudah lama saya kenal. Mungkin yang Asrizal, ini camat-camat semua. Semuanya ini orang hebat. Terbukti Bapak Ibu, ya, saya hanya mengulangi, mengingatkan kembali kepada kita. Pasaman kita ini pernah dianugerahi Prasamya Purna Karya Nugraha. Itu prestasi tertinggi Bapak Ibu sekalian dalam bidang kinerja pemerintahan. Itu tertinggi di Pulau Sumatera itu hanya kita Pasaman. Itu membuktikan bahwa ASN Pasaman ini adalah orang-orang hebat. Tempat menurun ya kinerja pemerintahan kita. Terakhir-akhir ini kita juga sudah masuk peringkat 13 nasional dari 400 lebih kabupaten di Indonesia. Orang juga masih ini juga, ya. Secara Sumatera Barat, kalau tidak salah kita sudah peringkat 1 di kinerja pemerintahan. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya ASN Pasaman ini, Pak Wabuk, ini ASN yang hebat-hebat. Ya. Kalau potensi yang kita miliki ini kita kelola dengan baik. Ya, potensi yang ada ini kita kelola dengan baik. Tapi tentu sehebat apapun potensi yang kita punya, program yang kita punya, tadi sudah disinggung Pak Wabuk, program itu butuh pembiayaan, butuh anggaran. Ya, nah itu yang disampaikan Pak Wabuk. Artinya salah satu jawabannya fiskal kita ini tentu perlu kita perkuat. Kemampuan keuangan daerah kita ini perlu kita perkuat. Dari berbagai pengalaman terakhir kita, ternyata peran pusat itu besar sekali terhadap kita. Ya untuk itulah pilihan-pilihan yang saya ambil ini memang saya peruntukkan untuk kepentingan kabupaten kita Pasaman yang kita cintai. Kita tidak mungkin semua menunggu di sini. Ya, kalau semua kita menunggu di sini, kayak kemudian tenang-tenang saja dalam zona nyaman, jadi bupati itu kan nyaman. Ya, memang pergolakannya juga luar biasa. Saya dengan ketua PKK di rumah juga berdiskusi-diskusi ini. Nah, dalam sisa usia ini apakah memang ini pilihan yang tepat? Tapi karena memang saya, entah prinsip dalam hidup saya, sebaik-baiknya kita itu kalau kita punya arti bagi banyak orang. Itu ungkapan-ungkapan yang dari dulu menjadi sering saya sampaikan, dan itu memang komitmen saya. Ya, itu komitmen saya. Jadi itulah yang mendorong saya mengambil keputusan keluar dari zona nyaman untuk sebuah perjuangan. Ya, untuk sebuah perjuangan yang ingin terus memberikan pengabdian yang bisa saya lakukan untuk Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini. Tetapi tentu perjuangannya juga tentu lebih luas. Daerah perjuangannya lebih luas,
ibarat bermain sepak bola, lapangannya biasanya lapangan kecil. Sekarang saya harus bermain dalam lapangan yang besar. Ya, tentu itu dibutuhkan doa. Saya pertama mohon doa kepada kita bersama. Bahkan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengan keluarga, kemudian saya juga mendoakan Pasaman tetap dalam baik-baik, aparaturnya juga bekerja tetap dengan semangat dan terus berikan apa yang terbaik yang saudara punya untuk kepentingan daerah kita. Ini utama pergi, tapi bupatinya tinggal. Ya, bupatinya tinggal, dan sebagai ASN, sebagai aparatur sampai tingkat jorong dan seterusnya, loyalitasnya itu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Siapa bupati kita, ya itulah yang kita dengar. Nah, itu yang kita dengar. Dan saya percaya Dinda Sabar komitmennya tidak kalah dengan saya. Jadi wajib bagi ASN dan seluruh kita yang hadir loyal kepada pemimpinan beliau. Itu yang pertama. Dan terakhir, karena Ketua PKK juga sudah hadir, itu juga ingin sekalian pamit. Lagi PKK dulu di situan. Ya. Jadi Bu PKK juga sudah 3 tahun terakhir bergaul dengan kita bersama. Setelah dulu periode dulu, tentu selama beliau jadi ketua PKK dengan segala sepak terjangnya, tapi begitu cepat ini Ibu PKK ini dia tidak memarah, kan tak membela ibu lah, dia tidak memarah, banyak diamnya. Kalau saya pemarah, tapi ada juga pegawai sampai ke kuping saya, kalau mau nyuntak kena berang aja, teragak lah kena berang. Jadi kalau udah ada pegawai sampai ke saya mengatakan dia rindu kena marah. Kalau ketua PKK dia tidak pemarah, tapi dia pandang-pandang kalau ketua PKK. Kalau saya tidak, ya apa yang saya ucapkan itu sudah selesai, ya selesai. Ya. Jadi ketua PKK juga pada kesempatan ini tentu juga mohon maaf kepada kita selama bergaul dengan Bapak Ibu sekalian, baik dalam organisasi PKK maupun di luar PKK ada hal yang kurang berkenan, kurang pada tempatnya. Ketua PKK juga mohon maaf kepada kita bersama lah, ya, terkhusus warga Pasaman. Tapi insya Allah, kalau izin Allah tentunya kita berpisah hari ini. Mudah-mudahan dalam frekuensi dan gelombang yang berbeda kita akan ketemu lagi, ya, akan ketemu lagi. Kalau paham maksudnya itu ya, frekuensi gelombang yang berbeda. Kalau sekarang saya hadir sebagai bupati, kalau izin Allah, pagi ini jadi anggota DPR RI, itu ketemunya kita dalam reses-reses di daerah ini. Tapi yang seluruh hati, pikiran saya, ya, tidak akan pernah lepas dari Kabupaten Pasaman, dari kampung halaman yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih, banyak maaf sekali lagi kepada kita bersama, dan terima kasih juga atas segala dukungan yang telah diberikan kepada kami mulai bertugas sebagai wakil bupati, ketua DPRD, dan seterusnya. Dukungan rakyat Pasaman terhadap kami
tidak pernah berhenti. Dan saya sadar betul, ya, saya ini tidak ada arti apa-apa, ya, tidak ada arti apa-apa tanpa dukungan dari seluruh warga masyarakat Pasaman. Kalau tadi Adinda Sapar mengatakan saya ini pemimpin yang paripurna, itu karena support dan dukungan penuh dari seluruh warga masyarakat Pasaman. Itu karena dukungan masyarakat Pasaman selama 23 tahun lebih, ya, bersama-sama dengan warga masyarakat Pasaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pada hari ini mohon diri pada kita bersama untuk melanjutkan perjuangan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berhasil, dan mudah-mudahan Pasaman yang lebih baik ke depan akan dapat kita wujudkan bersama. Karena sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi, itu bukan cerita, ya, bukan cerita mana setiap kita menjual program kita, pemerintah pusat itu selalu yang dipertanyakan siapa anggota DPR kita. Itu seluruh kepala dinas ini pernah mengalami. Saya udah bawa kepala dinas ini kemana-mana, ya, mau di Bappenas, mau kemana aja, ujung-ujungnya itu yang dipertanyakan. Itulah yang mendorong hati saya untuk mau keluar dari zona nyaman ini, karena memang Pasaman ini butuh itu, butuh itu. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan Pasaman kita ini ke depan seperti apa. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, kalau ada tutur kata, ucapan selama ini yang menggores di hati atau dianggap tidak marah biasa. Ini marah ini kan dua ini. Ini bilang ini marahnya tidak biasa ini, ya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pasti yang pasti di hati saya tidak pernah tidak suka, ya. Saya tidak pernah membenci, ya, ASN yang ada di Pasaman ini. Semua saya sayang, semua saya cintai. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari pertemuan kita, akan ada pertemuan-pertemuan lain dalam waktu lain, dan kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Demikian, terima kasih. Kita tidak usah bersedih-sedih hari ini. Saya sedihnya sudah saya kunci dalam-dalam. Ya, saya mau ketawa-ketawa aja. Ya, mari kita ketawa-ketawa, kita bergembira, kita tetap semangat. Pasaman harus lebih baik. Pasaman harus menjadi Pasaman yang hebat. Ya, dan saya yakin Adinda Sapar, ya, jadi bupati juga akan menjadi bupati yang bijak untuk seluruh masyarakat Pasaman, termasuk untuk seluruh ASN yang ada di Kabupaten Pasaman. Ya, percayalah, Adinda Sapar pasti orangnya juga sangat bijak dan melihat segala persoalan yang ada di daerah kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba biar gue